juga mempelajari bagaimana membuat tujuan keuangan. Semua kan pengen nih tercapai ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan peluang supaya tujuan kita tercapai? Apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan peluang biar tercapai nih. Umroh, beli tanah, beli mobil, biaya menikah. Buat perencanaan, apa aja yang direncanakan biasanya? Tujuannya, oke, udah. Kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan? Biayanya harus berapa dikeluarkan? Kemudian berapa Jangka waktu. Terus pendapatan berapa? Pendapatan berapa? Hanya pendapatan saja? Sumber pendanaan. Selain itu? Dan berapa misalnya biaya? Sebulan. Pengeluaran kita ya, supaya bisa tercapai pengeluaran. Nah makanya dalam sesi yang kedua kita akan mulai masuk ke dalam sesi modul B. Di sesi B1 ini sesinya menjadi pembeli yang cerdas. Kalau di reaksi harian kemarin ada tertulis pesertanya cerdas-cerdas. Sekarang gimana nih? Kenapa? Ini bukan B1 Pak, B1 Pak. B1. Kalau Aceh apa sih? Besa. Mana ya? B1 adalah menjadi pembeli yang cerdas. Apa sih tujuan sesi dari membeli yang cerdas? Diharapkan pada akhir sesi, nanti 90 menit ke depan, Bapak Ibu semua bisa membedakan antara apa sih kebutuhan dan juga apa keinginan. Kemudian bisa memahami pentingnya tabungan dan juga mempelajari cara untuk memprioritaskan keputusan membeli. Ini tujuan sesi kita. Nah, saya nggak tahu ya kondisi keuangan Bapak Ibu. Tapi kalau di daerah saya, di daerah Jawa Barat, itu enggak semua orang-orang itu bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya dia. Oh hari ini dia ingin beli mobil, beli. Besoknya pengen beli tanah, beli. Jangankan yang mama gitu ya, beli misalnya kadang-kadang kali hisap rokok aja mengurangi rokok teman ya. Beli rokoknya aduh. Atau mau beli apa lagi? Contoh misalnya Bapak Ibu, HP baru, waduh, sulit. Enggak semua orang beruntung pengen atau bisa mewujudkan membeli semua keinginan dan kebutuhan mereka. Saya nggak tahu nih, Bapak-bapak di sini bisa kapanpun pengen, beli. Pas butuh pas ada. Ada. Jadi nggak semua ya, tentu. Berarti ketika kita sulit untuk misalnya membeli keinginan atau kebutuhan kita, berarti apa yang harus kita lakukan? Ada penyesuaian berupa kita bikin mana dulu yang sebenarnya prioritas, mana dulu yang harus kita beli. Nah itu cuma PR-nya ketika menetapkan prioritas itu. Berdasarkan apa? Voting. Berdasarkan apa? Pertimbangan-pertimbangan ketika Bapak Ibu memprioritaskan. Ada nggak anggarannya? Waktu. Pas nggak waktunya? Apalagi Bapak Ibu? Ya. Lihat tingkat kebutuhannya. Ini penting banget. Penting biasa. Nggak penting. Nggak penting banget, gitu ya. Kita lihat kebutuhannya. Apalagi pertimbangan yang harus kita prioritaskan. Prioritas, kebutuhan. Rencana ada rencana cadangan, rencana A, rencana B, plan A, plan B. Apalagi yang harus kita pikirkan ya ketika kita menetapkan prioritas. Dananya ada nggak? Misalnya gitu, beli itu tadi masalah anggaran. Cuma kita ada. Emang bisa modal sama
cinta. Nah, memang kadang-kadang nggak mudah juga ya kita untuk membuat sebuah prioritas, dan kadang-kadang berbeda ya. Apakah prioritasnya misalnya Ibu Lita, Ibu Lita dengan Bang Auza sama nggak prioritasnya? Berbeda ya, beda. Oke. Nah sekarang saya akan membagikan kartu. Silakan Bapak Ibu pilih, bukan arisan. Pak Yanis bisa ambil satu, kemudian kalau diestafetkan ambil satu saja. Silakan ambil. Wow. Kalau ibu yang penting itu suami setia, sehat-sehat, itu mas setia. Bro, oke. Setia tuh pak. Alhamdulillah. Sudah, Bapak Ibu ambil? Sudah ya? Juga. Ada yang belum kebagian? Bu Isti belum ya? Gawat nih. Ada ya gambar masing-masing? Ada gambar, ada tulisannya. Nah, yuk jangan duduk terus. Sekarang coba menurut teman-teman semua, tulisakan sebelah kiri ini keinginan, sebelah kanan ini. Nah, silakan Bapak Ibu maju ke depan. Nanti akan dibantukan istri dan Bu Santi. Menurut Bapak Ibu, gambar yang di tangan itu kebutuhan atau keinginan? Iya Pak. Di belakang ini ada, ya di belakang. Iya dong, silakan bebas. Orang biasa yang nomor satu dia kenakalan. Ini apa ini? Benteng misalnya bantu mana ya? Silakan bebas ya, tergantung pemahaman atau perspektif. Ya ini bilang bang itu sampai aku kata ya nih. Menurut harga ya nih. Ya itu benar. Jadi gambarannya kawannya. Ya ini semua kawan. Luar biasa. Seperti kita dekat sama kawan semua. Iya. Harus ada warna ya. Inilah warnanya. Sudah? Sudah semua ya? Cuma mohon maaf, kemarin sih bawa dari Bandung besar gambarnya. Nggak tahu apakah goncangan di pesawat, karena panas, perut. Ya, tapi nanti akan saya bacakan ya. Masih ada sisa ini nggak? Masih ada sisa kartu yang mau ditempel? Boleh kalau misalnya mau ini masih banyak nih. Ya ada Pak, saya nggak ada. Oh, ada. Nggak tempel Pak? Kenapa Pak? Karena ini bukan keinginan saya. Bu Linda aja tadi dapat rokok Pak. Saya berapa? Hah? Kamu taruh di mana? Menurut pandangan Pak Faisal, rokok itu kebutuhan apa keinginan? Menurut Pak Faisal. Apa kebutuhan? Sebenarnya nggak ada, tapi kalau itu untuk diri sendiri, tapi untuk pandangan itu sebenarnya bisa masuk ke keinginan yang nggak penting. Apa tuh?
pandangan saya. Iya, ini loh, Dina. Kalau memang itu nggak dibutuhkan, pandang saja saya. Jangan Mbak Dina, lebih nggak penting. Saya enggak, inilah, dia enggak butuh saya, tapi saya kan ingin Dinda. Itulah dia, kan. Baik, kita lihat ya. Baik ya. Keinginan. Mohon maaf kecil, coba saya bacakan. Minuman soda. Maka sepakat ini keinginan? Keinginan ya. Bioskop. Keinginan? Ya, kami sekarang udah Masih ini sendiri saya nggak bisa bioskop. Ya, saya nggak ada. Oh. Jadi bioskop beda betul. Ya. Kamera. Ada keinginan dan kebutuhan ya? Kebutuhan. Kalau profesinya fotografer misalnya ya, bisa jadi muncul kebutuhan. Tergantung berarti ya sini ya. Oke, lihat lagi. Ini soda udah. Sama cewek. HP. Karena kita udah punya, jadi maksudnya kalau keinginan bebas. Balik lagi tergantung sudut pandang. Pandang. Ada yang bilang butuh. Bisnis MM-an saya lewat HP ini rasanya nih kebutuhan buat bisnis, tapi Kami pun apa udah ini? punya juga, Bu, istri. Tapi kami Kebutuhan. Bukan keinginan. Pak Isoy ada kartu kuning yang kemarin. Kartu merah. Tapi ada sudut pandang. Wah, saya udah punya HP iPhone 17 Pro 21 inci. Ngapain beli HP lagi? Balik lagi ini tergantung perspektif. Air kemasan. Itu 3 botol keinginan. Ada keinginan? Ada juga kebutuhan. Keinginan. Kenapa keinginan? Mungkin nggak ini. Air kemasan artinya ini bicara ke sekitar rumah, bukan kita beli di luar ya. Untuk sekarang efisiensi biaya itu lebih kecil kita beli air sulam ketimbang masak. Ini sulam ya. Kebutuhan ya. Oke, bisa kebutuhan, ada juga mendapat keinginan. Ya, kami sekarang kebutuhan. HP udah. Tablet. Keinginan. Balik lagi tergantung. Kalau ada yang pun Kalau desain enggak kebutuhan. Arisan keinginan. ingin anak ibu makan mie kocok. Ini lagi nggak keinginan. tuh. Iya, kalau perempuan kebutuhan itu ya. Kebutuhan beda. Nah, berarti bisa juga di Nggak kebutuhan ya. mau Bu Ayu dulu kali ini. Bu Ayu ada dia masak enak. Apa? Oh, Apa tuh? saya nggak akan komentar karena saya Alisa. Mas Arya, rokok apa? Kebutuhan. Kebutuhan. Nggak apa-apa, nggak usah apa. Kebutuhan. Di belakang aja Pak. Ada yang bilang kebutuhan. Itu udah nggak dimengerti aja lah udah. Kayak nggak apa-apa, kita simpan di bawah lagi. Untuk memfasilitasi kaum minoritas. Kamera ini bisa ini. Oke, kita lihat dari sisi kebutuhan. Tempat tinggal. Kebutuhan. Ada yang menurut Bapak Ibu ini keinginan? Kalau yang mewah kan saja nih Pak. Ada catatan tempat tinggalnya misalnya yang Kalau tinggalnya masih di Pondok PMI, Mertua Indah. Itu kebutuhan. Kebutuhan, oke. Tapi ada juga maksudnya misalnya tadi rumah mewah sebenarnya cuma 3 orang, tapi dia mungkin 10 lantai misalnya. Gitu. Sepeda motor? tapi itu udah dua-dua tuh harus pindahin satu. Oh ini Pak, Enggak, motornya dua-dua. oh motor. Oh, banyak anggota ya? Beda merek Pak, ini motor listrik satu. Saya ikut ke ojek itu butuh kali kendaraan itu bukan keinginan. Kebutuhan. Karena ojek. Oke. Sip. Sip. Kerja. Kesehatan. Oh ini sepakat ya. Listrik. Lisan udah. Sekolah. Kesehatan udah. Kemasan tadi listrik, tempat tinggal. Sepiring makanan. Tempat tinggal sudah. Baik. Ada keinginan, ada kebutuhan. Nah, kami udah pilah-pilah juga nih sama Bu Evi. Bos mantap. Terima kasih. Ini kebutuhan, ini keinginan.
Oke ya, ada yang lain-lainnya. SIM card ini, kalau nggak ada SIM card, kartu telepon, kebutuhan. Tergantung HP ada di mana. Misalnya kalau SIM cardnya doang. Make up. Kalau menurut bapak-bapak nih, make up. Ada yang takut ternyata. Kebutuhan ya? Make up. Nah ini pasti jawabannya ada beda. Es krim. Es krim? Keinginan. Oke. Itu nih dibilang makeup kebutuhan. Udah cantik nggak perlu makeup lagi. Ini mas satu. Udah cantik kalian. Sepatu mahal. Sepatu. Keinginan. Ada mahalnya nih, sepatu mahal. Keinginan. TV layar lebar. Keinginan. Keinginan. Diundang nonton lagi kita sekarang. Ini TV apa? Keinginan? Ini belum masih. Oh, ini. Nah, baik. Berdasarkan tadi pemilihan ternyata menurut sebagian orang itu kebutuhan. Iya. Ya. Sebagian itu keinginan. Ternyata kadang kebutuhan keinginan pun itu terlihat dari berbagai sudut pandang. Kamera tadi ada yang bilang itu keinginan. Tapi kalau misalnya menurut fotografer jelas itu kebutuhan. Jadi kadang-kadang hati-hati kita memilahkan. Nah kalau itu apa sih beda kebutuhan dengan keinginan? Beda kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu yang harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Baik Pak Joni. Selain Pak Joni, Lain aja jawabannya. kasih tadi harus ditekan. Tapi ditangkap Pak, ditangkap Pak Joni. Terima kasih. Yang lain? Kalau kebutuhan Ya Bolita dulu baru. Sesuatu yang harus diprioritaskan dipenuhi terlebih dahulu daripada keinginan. Harus dipenuhi terlebih dahulu. Kalau tidak dipenuhi, apa dampaknya? Unsafety. Safety. Masa aja Pak? Tidak aman. Gak aman ya? Kalau nggak dipenuhi, Tidak kebutuhan? aman. Nggak aman. Tidak aman. Psikis tadi Pak Soyam, psikologis kemarin. Dasar. Iya. Nggak ada makan. Kalau keinginan? Contoh nih misalnya, kita hilangkan sepiring makanan, apa dampaknya? Lapar. Hanya lapar doang? Marah. Marah? Emosional. Ring-ringan? Nggak fokus kerja. Ketika kita hilangkan air minum, Itu kamu esensi. sekolah. Nggak. Nah, kalau kita hilangkan salah satu nih dari keinginan, nggak usah beli sepatu, apa? Nggak usah beli minuman soda. Lebih ke sekunder, Pak. Sekunder ya, Pak? Bener ya. Ini dampaknya fatal ini kalau kita hilangkan. Tapi kalau keinginan, oke lah, teman-teman bakal mati nggak kalau nggak beli sepatu mahal? Enggak ya? Bisa juga mati. Kalau nggak belinya di rel kereta gitu Pak. Ada kebutuhannya juga. Kebutuhan apa Pak? masih gaya Pak. Oh mati gaya, kalau mati gaya ya. Mati gaya, sepakat kalau mati gaya. Dia lagi gaya betul. Beda ya? Karena dia model-model itu kan. Beda. Jadi kalau teman-teman tadi seperti cerita tadi mau menekan pengeluaran, kira-kira mana yang bisa kita kurangi? Keinginan. Kebutuhan bisa kita kurangi. Hati-hati ya tonton ya, pengelolaan keuangan keluarga itu bukan bikin kita jadi pelit. Jangan sampai justru contoh, oh iya saya udah dapat materi pengelolaan keuangan keluarga, makan sehari biasa 3 kali sehari, saya mau 3 hari sekali ya sekarang makannya. Bukan itu ya, tapi teman-teman bisa membedakan. Ketika akan menekan pengeluaran, coba kita lihat dari keinginan. Ketika kita tekan pengeluaran, apa hasilnya teman-teman? Ketika tabungan bisa bertambah. Kalau tabungan bertambah, apa nanti dampaknya? Harapan
kadang ketika kita membuat keputusan itu kadang-kadang kita dipengaruhi juga oleh lingkungan. Contohnya dipengaruhi oleh siapa? Tetangga. Tetangga masa gitu. Komunitas. Pengaruhi apa lagi? Istri. Pengaruhinya keluarga ya. Kadang-kadang keluarga itu mempengaruhi keputusan kita ketika kita membuat sebuah keputusan dalam pengeluaran. Kita coba akan studi kasusnya standar hidup, gaya hidup. Kadang-kadang mempengaruhi tadi sama lingkungan, komunitas. Aduh, malu nih kalau saya ke kondangan nggak pakai sepatu baru atau apa. Kadang-kadang ya. Nah, kemudian kita lihat studi kasus teman-teman. Apa sih yang terjadi di dalam studi kasus? Kang Isri, Bu Santi bisa tolong bagikan kasus 1. Kasus gue. Kasus Pak Pulu, Pak Yus. Pak Yus. Kita jalan dulu ya. Tolong sobat saya. Pak Yus ya, kita baca kasus Pak Yus dulu ya. Ada yang bersedia menyumbangkan suara merdunya untuk membacakan kasus Pak Yus? Usulis? Siapa Pak? Oh, terima kasih. Silakan. Studi kasus nomor 1, keluarga Pak Yus menghadapi situasi darurat. Ya. Minggu lalu, Mika, anak tertua Pak Yus, mulai merasakan tidak enak badan. Ia tidak bisa bernapas dengan lancar dan tubuhnya demam. Ya. Pak Yus dan Ibu Emily sangat khawatir dan kondisi ini dan harus segera membeli obat. Mereka memutuskan untuk pergi ke apotek terdekat untuk mendapatkan obat dengan cepat. Saat itu akhir bulan, Ibu Emily baru akan mendapatkan hasil menjual ikan minggu depan, sedangkan Pak Yus tidak punya uang karena sudah habis digunakan untuk menanam rumput laut. Jadi Pak Yus perlu meminjam uang dari Rudi, teman lamanya. Ya. Rudi meminjamkan uang kepada Pak Yus dan Pak Yus menyanggupin untuk melunasi hutangnya minggu depan, yaitu saat Ibu Emily menerima hasil penjualan ikan. Pak Yus pun menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli obat dari apotek. Mika pun segera pulih setelah minum obat. Baik, terima kasih Bu Sulis. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Sulis. Baik, nah dari kasus ini ya, menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi pada tokoh tersebut? Kekurangan uang cash. Kekurangan uang tunai, Tidak punya tabungan. ya, Tidak punya perencanaan. tidak punya perencanaan, Tidak punya kartu BPJS. tidak punya kartu BPJS. Apa lagi? Urgenitas, daruratnya. Ada lagi? Apa lagi yang terjadi? Itu aja. Pak Yus mengambil keputusan, ya? Pak Yusnya baik. Pak Yusnya baik. Kenapa baik? Kenapa Pak? Karena Pak Rudinya kasih pinjam. Oh, untung Pak Rudi kasih pinjam. Nah, Dan kemarin kan nggak dikasih. ya. Kulit. Ya. Nah, dari kasus tersebut, mengapa ya menurut Bapak Ibu Pak Yus tidak menyisihkan uang ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi itu kondisinya darurat? Kenapa ya nggak bisa ada kesalahan? Tidak sesuai perintah keuangan? Karena memang pendapatannya sedikit. Pendapatannya sedikit, tidak mencukupi. Atau ini orang itu banyak tidak merencanakan ketika sakit. Banyak orang apa? Tidak merencanakan. Oh, emergency. tidak merencanakan ketika sakit, tidak punya dana darurat. Ya.
ya nggak punya dana darurat, sehingga ketika ada dana darurat, wah kelabakan. Untung kawannya Pak Willy baik gitu. Nah, kalau Bapak atau Ibu jadi Pak Ius, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan Kata dulu ya Pak, atau selain Pak Muslim ada lagi teman-teman? Bu, udah Bu. Iya, Boleh Pak Devi, boleh. Udah senyum nih, berarti udah siap nih. Kalau Mbak Devi jadi Pak Ius, apa yang akan dilakukan? Jadi untuk ke depan saya merencanakan untuk ordinary untuk ekonomi. Kedepannya kayaknya saya coba deh menyisihkan uang untuk kejadian darurat, misalnya kayak gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya punya BPJS. Kalau misalnya enggak, itu di mana? Kalau misalnya itu. Baik, makasih Mbak Devi. Ada lagi teman-teman? Ya, Bu Eli. Saya melihat dari perspektif yang berbeda. Mereka kan usaha mikro ini. Ya. Artinya boleh kita bicara tentang pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan. Ya. Tapi hari ini kalau saya, kacamata saya Pak Yus ini kan petani rumput laut yang kecil. Artinya dia sebenarnya punya CV. Tapi ada waktu dia harus menanam rumput laut lagi. Ya. Artinya di sini kan dia menjelaskan uangnya harus untuk menanam rumput laut. Ya, Dan bisa. itu esensial gitu. Bahwa itu adalah dari hidup dia, modal Ya. untuk usaha Ya. dia. Nah, dan kenapa itu juga jadi alasan dia berani meminjam? Karena artinya kita panen, saya akan membayar. Ya. Dan ini adalah realitas yang terjadi selama ini di usaha mikro. Ya, kondisi seperti Artinya itu gini, ya. bukan saya inginkan untuk simpanan, tetapi saya butuh nih untuk keberlanjutan usaha saya. Dan itu yang seringkali unbankable di level paling bawah. Ya. Artinya apa? Bisa jadi pada skala pada saat musim tanam itu kebutuhan bibit sedikit harga jadi mahal, kebutuhan pupuk meningkat. Ya. Jadi dia harus mengorbankan savingnya dulu, Ya. karena dia lebih mementingkan usaha dia yang dahulu. Mungkin seperti itu. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti inilah butuh ada mitra, butuh ada lembaga seperti Pak teman gitu ya, butuh wadah yang dia ketika saya kondisi seperti ini saya harus kadang-kadang seperti itu Pak. tambahan Mas. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Sebentar Pak. Jadi kondisi di lapangan kadang-kadang dia pengen sih nyisihin, tapi lebih baik digunakan dulu untuk usaha dia, sehingga nanti pada saat panen Nggak usah savingnya. baru itu savingnya. Oke, kondisi seperti itu. Ya, silakan Pak. menurut saya beliau belum memahami bagaimana mengalihkan resiko untuk orang lain. Mengalihkan risiko. Saya beliau itu siapa? Iya, Ius nih. Yes. Oh, baik begitu. Iya. Lanjut Pak Ketua. Seharusnya beliau, misalnya ada beberapa orang anak, mungkin ada yang BPJS atau tidak, minimal ambil setahun asuransi yang jadi udah nggak usah mikir lagi kan, asuransi itu kan paling Saving ya. itu beli asuransinya itu. Ya. Jadi mengalihkan resiko kesehatan itu pada pihak lain. Baik. Terima kasih. Jadi bagaimana risiko yang muncul dialihkan melalui asuransi. Nanti kita akan bahas ada di modul G untuk manajemen risiko. Terima kasih Pak Muslim. Ya Pak Isan. Mungkin salah satu solusi ya kalau kejadian seperti ini. Ya. Pertama saya lihat beliau ini nggak ada tabungan. Nggak ada apa? Nggak ada tabungan. Nggak ada tabungan. Oke. Kemudian nggak ada rencana anggaran. Nggak punya rencana Karena anggaran. nanti ada penyisihan biaya-biaya yang tidak terduga. Tidak terduga. Nggak ada rencana Ya. tahunan. Ya. Kemudian termasuk asuransi kesehatan. Ya. Kebetulan saya juga di Dewan Pengawas Saringan Pak, sama teman-teman. Ya. Kita ada bidang beberapa asuransi. Ya. Itu dipakai ada namanya kadulasan, dana kadulasan atau pembiayaan kadulasan yang diperlukan sewaktu-waktu jika ada anggota yang sakit dan atau kemana dipergilah ke operasi, boleh ke operasi juga kan. Nah jadi dana kadulasan itu dia nggak ada jasa, nggak ada margin, Ya. namanya itu dana kebajikan. Dana kebajikan. Kalau dulu masa BRR dana kadulasan banyak hilang ya, yang bisa kita senang kan. Tapi kalau di operasi jangan kita kembalikan, tapi tidak ada jasa. Ya. Kalau Pak Budi tadi mungkin ada jasa. Kalau orang kalian ceritanya ada. Nah, sebutin ya kawannya itu ngasih bunga atau enggak? Ikhlas juga, kan? Tiga Ya, orang ikhlas ya. juga. Nah intinya adalah yang perlu kita katakan adalah pertama dia nggak ada perencanaan, nggak ada tabungan.
nggak ada asuransi, nggak pikir ke depan gimana, ya kan hal-hal unpredictable. Iya. Kemudian itu tadi dengan bergabung di lembaga keuangan, contoh tadi koperasi syariah. Kalau perbankan syariah nggak ada kadaluarsa. Ada, tapi nggak pernah saya dengar. Koperasi syariah. Ya. Koperasi syariah ya, di situ ada dana itu. Jadi selain misalnya dia punya dana tabungan atau bergabung dengan lembaga keuangan yang punya program bagaimana bisa membantu ketika kondisi darurat ya Pak. Oke, makasih Pak Ihsan. Ada lagi yang mau bantu di studi kasus 2? Kita masuk studi kasus 2 baru kita bahas Pak Syariah Pak. Kopi. Atau Pak mau nulis ini bacain Pak. Kan jadwal rokok kita berkurang Pak. Pilih mana tuh? Terima kasih kesempatannya. Di studi kasus 2 Dewi ingat juga ya. Dewi teman Ulu Ya. punya masalah catat ya, masalah. Ulu dan Mia menjalin hubungan yang sangat dekat dengan tetangga mereka, Amir dan Dewi. Itu tetangganya ya. Dewi memiliki warung makan kecil di jalan dekat rumah mereka. Dan warung makan cukup ramai akhir-akhir ini. Ia belajar untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangannya dan telah meraih keuntungan selama belakangan ini. Karena ia tidak mengerti tentang lembaga keuangan, ia secara teratur memberikan sebagian dari pendapatannya kepada suaminya. Suami tadi Amir. Untuk disimpan di rekening bank. Suatu hari ia pulang ke rumah dan minta sebagian uangnya kepada Amir, suaminya tadi, dari rekening usaha karena ia ingin membeli beberapa perlengkapan masak untuk warungnya. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan bahwa suaminya telah membeli sebuah motor bekas. Ketika ia meminta uang untuk keperluan warung tersebut, ia berkata bahwa uang itu tidak dapat digunakan untuk keperluan warung sekarang. Dewi pun marah dan langsung pergi ke bank untuk memeriksa rekeningnya dan mencairkan sisa tabungannya. Ketika ia sampai di sana, ia melihat rekening itu atas nama suaminya dan ia tidak dapat menarik sebagian kecil yang tersisa di rekening tersebut. Ia pun merasa kesal dan minta cerai. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Syariah. Cakep, baik, terima kasih Pak Syariah. Nah, menurut cerita tersebut, apa yang terjadi dalam pada tokoh tersebut? Ada miskomunikasi. Pak Jul dulu. Jadi Ulu ini siapa? Dulu dan ingat suatu hari aja. Mungkin tadi kalau saya sih nangkapnya kayak tetap beberapa kali ada tabungan contingency ada ini. Baiknya kalau ini ya tabungan bersama dibuat atau apa? Bikin tabungan bersama. Oke, baik, makasih. Lanjut, Pak. Kalau saya lihat ini masalahnya akses terhadap keuangan ya. Akses. Nah, kita ngomong inklusi keuangan kemarin itu ada ya. Jadi dia mungkin nggak punya cukup informasi atau ilmu atau waktu untuk ke bank atau nggak paham kan? Ya, istrinya itu ya, siapa? Mia. Untuk suami yang belum kawin lagi. Cocoknya tua kan? Mia itu sama kita nih, udah mengerti keuangan, kita kan ngerti bawa jalan dia. Jadi ada peran di Siapa situ. aja yang enak nih? Dan ya Bu, Kalau menurut saya ini bukan masalah akses, tapi masalah literasi. Literasi. Oh, justru pemahamannya juga, pengetahuan. Kuncinya. Ya, siapa yang kurang tadi literasi yang kurang ini? Apa siapa? Dewi ya? Karena dia nggak ada informasi, sehingga udah deh. Percaya sama suaminya. Keluarga. Itu tidak bukan keluarga. Keterbukaan tadi yang miskomunikasi kata Bang Lauza tadi ya. Lagi ya, Pak Bisa. Oke, sebenarnya Pak Bisa dulu. kan tahun ini
Satu mungkin Bu Eva bilang literasi, kedua Ya. saat ini memang ada berapa kasus istri jaga warung, istri belanja, dan istri mengelola keuangan. Ya. Emang betul si istri kadang diskusi dengan suaminya. Nah kadang-kadang misalnya suaminya, bang tolong dong uangin ke bank segala macam. Nah memang sih kadang-kadang suaminya sedikit nakal kan begitu, mungkin saya nggak tahu gunakan seperti apa. Ini memang banyak kejadian di lapangan. Nah, kadang-kadang saya pernah ngomong ke pihak bank, bang kenapa dong nggak jemput bola? Untuk kadang-kadang masalahnya pihak warung ini nggak punya waktu, karena dia ngurus bukan hanya ngurus warung, sana dan sebagainya. Tapi koperasi yang berperan sekarang berperanan untuk ini. Cuma kadang-kadang si pihak warungnya atau kelompoknya ini ada aja tidak kepercayaan terhadap koperasi. Nah begitu. Nah saya pernah memfasilitasi nih Mas ini untuk bahwa pihak apa kenapa tidak sama koperasi aja. Toh uang koperasi juga simpan ke bank. Nah sampai saat ini. Ya. Apa katanya Pak? Alasannya apa? Tolong Pak, sampaikan. Sama aja Pak capeknya katanya. Sama capeknya itu maksudnya? Lebih enak mereka tempat yang gede gitu pihak banknya. Nah begitu. Ya, oke nanti kita akan bahas di sesi lembaga keuangan. Itu pengakuan dari mereka ya? Ya Pak, bisa. Ini ketua koperasi. Ya coba sebagai. Kalau saya lihat kasus ini, itulah solusi ini keterbukaan. Ya, dari balik lagi ya keterbukaan komunikasi. Tidak ada Vespa dan terbuka. Tidak ada? Tidak ada Vespa. Oh Vespa. Oh di sini Vespa ya. Karena tidak sini. Pertama. Kemudian keuangan Pak. Pisah antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Nah, poin pisahkan. Dompetnya dua. Ya. Dompet usaha, dompet pribadi. Kenapa? Misalkan usaha ini butuh 2 spesimen, silakan. Ya. Ya kan? Pemiliknya siapa? Ya. Kan keluarga. Ya. Bisa jadi si suami juga pengelola. Ya. Minimal cuci piring, angkat piring, gitu kan? Atau mengangkut karyawan, gitu kan? Atau belanja, ya kan? Ini keluarga. Ini mulu nih. Jadi harus ada 2 rekening, pribadi dan usaha. Ya. Usaha apakah 2 spesimen? Ya. Baik. Dan saya pikir Jangan simpan ke rekening suami. Itu kan kan suami beli motor kan? ya. Oh, padahal itu uang untuk usaha. Uang usaha. Pisahkan, poin penting. Tidak, intinya manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Pisahkan ya. Ini klasik nih. Uang usaha diambil dari uang pribadi atau sebaliknya. Sebentar, Bu Elian. Apakah ada tanggapan dari teman-teman lain? Kenapa ya dia nggak menabung sendiri? Kadang-kadang ini Mas. Sebentar dulu. Usaha. Itu tanya sama perempuan. Ya, makanya itu. Kenapa ya Bu Mia ini dia nggak nabung sendiri, gitu, malah nabungin Dewi ya? Dewi ini. Mana Dewi di sini? Mana Dewi? Nanda. Dewi. Oke. Ya, silakan Ibu Dewi Ninda. Kalau Bu Ninda nih ya, melihat Dewi Ninda. sebagai perempuan, kenapa ya dia nggak nabung sendiri malah diinin ke suaminya? Karena udah percaya sama suaminya. Percaya, sangat percaya, tapi ternyata hasilnya pembelajarannya jangan terlalu percaya pada suami. Itu Pak. Jangan salah pilih suami. Wah itu majlub gitu. Makasih Bu Dewi Ninda. Bu Eli. Boleh Pak, sambil diskusi, sambil belajar juga, sambil menggali yang kita katakan. Ya. Saya maaf kalau saya sepakat sama Ibu Eva, karena itu semua seorang literasi. Masalah Hari literasi. ini itu adalah akar permasalahan yang ada di bawah. Masalah dia nggak tahu manajemen, dia nggak tahu ini, dia nggak ngerti. Kenapa? Karena memang informasi itu nggak sampai sama dia. Dan itu PR besar. PR Untuk besar. kita mengangkat derajat mereka, Ya. untuk mereka menjadi tahu. Betul. Artinya memberi pemahaman, melakukan kebudayaan itu tidak semudah Ya. itu Ferguson. Tidak semudah itu Ketika kita Ferguson. menggunakan koperasi itu juga tidak semudah itu. Ferguson. Pikiran-pikiran. Jadi itulah gunanya pemberdayaan, Ya. itulah gunanya pendampingan yang hari ini kita ada di sini. Pemahaman itu sampai kepada Baik. mereka. Karena satu contoh saja Pak Farid, saya nggak tahu apakah sedikit apakah berlaku itu baik atau tidak. Hari ini kenapa? Ketika udah ada pemahaman kelompok, udah ada pemahaman koperasi, petani di daerah saya itu tidak mau bergabung pada lembaga itu. Kenapa? Karena kedekatan dengan personal. Personal artinya orang yang hari ini kita sebut agen. Ada agen yang memang dia penampung usahanya, bahkan ada program pemerintah untuk tidak menjual beras dalam waktu padi dalam waktu yang cepat. Ketika dia panen, kita fasilitasi untuk ada lantai timur, kemudian
simpan dulu gambar itu sampai harga yang bagus untuk jual. Tapi enggak, hari ini ketika dia potong tadi itu mobil Mbak itu udah sampai di sana. Kenapa? Karena dia punya hubungan moral dan utang sama yang lain. Dan kenapa itu terjadi? Ketika dia butuh uang itu tidak ada pertanyaan. Misal Pak Mus bagiannya langsung. saya sakit, nggak ditanyanya berapa beruang, kapan mau dikembalikan atau sekarang, enggak. Cuma dia bilang butuh uang 2 juta, nih ambil. Karena dia tahu ini punya Madi, nggak akan saya ambil. Tapi kalau dia akses ke lembaga keuangan dan yang lainnya, tulis nama, ada kartu, catat nggak, berbayar pokok, iuran dan sebagainya. Itu literasi itu yang harus kita sampaikan. Literasi, Itu baik. di lapangan petani nilam juga seperti itu. Nilam seperti itu ya. Jadi ada pengumpul, mereka memberikan ketel, mungkin Bang Faisal lebih tahu, ketel mungkin ketel rakitan sendiri, kasih modal, tapi nanti minyaknya mereka. Ya, Faisal harus bicara dari mana kan bicara? Gimana Ya, di lapangan Pak Faisal dulu ya, silakan Pak. Ya, kalau saya lihat ini yang pertama memang pembukuan tidak ada seperti pembukuan di warung ini ya. Nah, kalau kita kaitkan ke nilam, memang di Aceh kenyataannya di masyarakat kami Pak di sini ini belum jadi suatu usaha nilam ini. Usaha ini belum jadi suatu usaha yang disampaikan Pak Ihsan memisahkan antara pendapatan nilam dengan pendapatan keluarga. Karena biasanya yang menilam di Aceh ini kecil-kecil mereka. Misalnya ada istilahnya 1 ranti, 2 ranti atau setengah hektar, 1/4 dari setengah hektar. Jadi suami istri bahkan kadang-kadang anak-anak yang masih kecil pun walaupun nggak bekerja, yang sudah bekerja ya mereka dibolehkan. Apalagi kalau libur sekolah itu kumpul semuanya uangnya. Berapa dia panen dari pembibitan penanaman sampai panen atau jualan, alhamdulillah tidak ada hasil. Mereka mau beli motor, mau beli bikin rumah, mau ada anak nikah kan, diambil semuanya. Jadi biasanya dipakai untuk apa Pak? Ya. Kalau kondisi di dalam sini biasanya ketika dapat duit banyak itu dipakai untuk apa? Dua-duanya dipakai Pak. Dipakai. Tergantung harga nilam, kalau lagi mahal bisa beli yang Nah, itu di petani nilam khususnya belum kasusnya akan terjadi seperti ini juga, seperti Pak apa ini ibu ini nanti ya, mungkin mudah-mudahan sudah ada ya. Nah ini kasusnya bisa mungkin terjadi Pak Faisal ya. Karena karena dari awal sekarang ini kita menurunkan kepada mereka pembukuannya sehingga apa kendalanya apa efek negatifnya mereka tidak akan pernah berkembang. Jadi di situ aja. Kenapa kamu nanam 1 ranti? Mereka habis uang 1 ranti beli HP, beli motor, udah habis. Seharusnya ada uang disisihkan. Ada penyisihan ya. Besok berapa hektar? Oke. Nah, menyambung dari Pak Faisal nih ya teman-teman ya. Supaya nih ya petani nilam dan teman-teman semua bisa lebih disiplin untuk menyisihkan tadi ya Pak, menyisihkan uang tersebut sehingga kita bisa tercapai tujuan kita. Apa yang harus dilakukan supaya lebih disiplin kita? Tapi Mas, sorry Mas, mau sedikit. Tapi kan di keadaan di Long itu akses bank jauh ya? Ada BSISMA, ada agen BSI. Oh, agen BSISMA. Jadi memang akses banknya itu paling terdekat itu kalau dari daerah Longa. Untuk akses ya? Ya, akses ya. Kita akan bahas lebih dalam di sesi mengenal lembaga keuangan, nanti aksesnya bagaimana, layanannya seperti apa. Tapi kalau di sini ini ternyata temuannya, waduh, dapat duit, terus mungkin gitu ya. Yang kami temukan di lapangan, kalau Dewi ini kan memang di alinea ke baris ke-5 kita lihat karena ya tidak mengerti lembaga keuangan. Literasi. Kemudian sebenarnya kalau dia nggak perlu kesal, dia cukup bawa mobil motor bekas itu bawa buku Gedayan kan. Ya, baik. Terus mengenai yang tadi yang Faisal itu memang kita menemukan di Long itu mereka setelah panen uangnya habis, jadi menunggu bantuan berikutnya. Oh, bantuan. Menunggu BSI masalah dan lain sebagainya. Ya ada mindset sudah. Baik, coba Bapak Ibu. Bisa sedikit. Sedikit saja Pak, sedikit saja Pak. Ini karena ada rumit, kalau saya lihat tuh ada tiga elemen bicarakan dalam satu sisi. Karena sini ada penyimbang berlaku di sini. Ada juga akses untuk aksesibilitas terhadap keuangan. Akses, oke. Kemudian lagi ada ketidakmautawan si Dewi intinya. Mana aja, bang ini duit, kamu duit, karena itu dia. Jadi diskusinya itu, ini kan tidak mengerti dengan tiga kondisi yang berbeda. Tidak sama dia. Oke, baik. Jadi kondisinya berbeda, itu normatif. Jadi
ada beberapa analisis di lepas seperti ini. Nah, oke. Sekarang caranya dong, kita tadi analisis masalah-masalah kita udah tahu nih. Sekarang caranya, menurut Bapak Ibu, diskusi kelompok berpasangan, caranya. Jadi Pak Yanis dengan Bu Eli, Pak John dengan Pak Salya dengan Pak Asbi ya Pak? Siap. Dua, Pak Riki dengan Bang Zul, Pak Isan dengan Ibu Isti, silakan Bu Ica. Asik dengan Bu Dinda, Mbak Nabila dengan Mbak Putri, Mbak Devi dengan Mbak Nurul, Bu Eva dengan Bu Evi. Oh ini tiga. Aduh, kalau tiga. Diskusikan selama 3 menit. Cara. Halo. Nah, Pak Fiza belum hitung? Belum Pak, belum hitung. Oh tadi nggak ini ya? Pak Fiza bertiga deh, masuk sama Bang Jul sama Bang Riki biar nggak usah hitung ulang. Cara supaya kita lebih disiplin dalam menyisihkan uang atau menabung sehingga tujuan kita bisa tercapai. Tuliskan silakan, diskusikan poin-poinnya Pak. Kalau saya lihat orang pas nih dua-dua pas kapal. Ya, nggak apa-apa silakan ketiga. Silakan ya 3 menit. Cara supaya kita disiplin menabung.
Satu menit lagi. Jamnya 2 Ya, waktunya sudah habis. Halo. Halo. Kalau panggil halo jawab. Kalau panggil hai jawab. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai halo. Hai. Hai hai halo hai. Hai. Baik. Kita coba dengarkan ya hasil diskusi kelompoknya. Gimana sih cara-cara yang konkret sehingga kita lebih disiplin untuk menabung atau menyisihkan uang kita. Tadi Pak Yanis dan Bu Eli satu caranya Pak. Ya, tolong sebutkan bagaimana caranya. Ini kasus ke orang lain, bukan kita ya. Menyisihkan uang dari hasil penjualan, kalau misalnya. Oke. Menyisihkan hasil penjualan supaya kita disiplin untuk Dengan atau menabung dengan jumlahnya tertentu. oh jumlahnya udah ditentukan ya. Jangan sisanya, maksudnya sisa ditabung tapi begitu ada hasil penjualan potong tabung. Oh, sisi bukan sisa. Oke. Sip, mantap. Pak Joni dan Bu Sulis. Poin yang berbeda. Menambah pendapatan. Menambah pendapatan melalui Bisa pengembangan usahanya, pengembangan usaha. bisa usaha baru. Bisa motor jadi Grab. Oke. Menambah pendapatan melalui usaha. Gimana caranya biar kita usahanya berkembang atau nambah pendapatannya? Caranya gimana? Akan kita pelajari nanti Bapak Ibu di hari keempat melalui dari wirausaha. Masih intervensi kan ya? Asal intervensi. Pak Hasmi dan Pak Saria. Ini dari pertanyaan apa aja cara supaya kita disiplin. Ya. Yang pertama memang adanya perencanaan. Adanya perencanaan. Ada Adanya perencanaan atau tujuan yang ingin direalisasikan dalam waktu. Maka tujuan nih jadi motivasi ketika ingat loh anak mau kuliah, ingat loh kita punya mimpi umroh, Ingat apa loh. yang diajarkan oleh Pak Bisa. Baik, Ya. mantap. Yang satu, yang kedua, tentunya memang ada uang sisa. Ada untuk uangnya. Harus ada uangnya. Gimana caranya biar harus ada uangnya? Ya, perencanaannya tadi. Bikin pena. Ya. Baik. Yang ketiga yang paling penting ini. Wis banyak ya Pak. Habis itu yang lainnya nggak usah lagi. Ada rokok. Adanya keinginan untuk menabung. Karena Niat. memang sudah diniatkan. Atau
bisa diajarkan Menabung. menabung. Banyak cara. Masuk Ini uangnya banyak, tapi memang nggak jaringan Perilaku balik lagi. Niat kuat, biasakan. dan kelakuan. Baik, terima kasih Pak Tarel. Pak Uza dengan Pak Faisal. Buat buku rekening dan jadwal rutin menabung. Wih. Jadwal Sebanyak bang uangnya. rutin Ini dan Rekeningnya apa, Mas? buku berarti dia harus jadi orang rekening sama. ini. Oke. Bang Riki, Pak Fiza, yang berbeda dengan ini ya, kalau sama tidak usah disebutkan lagi, yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi Motivasi, niat kuat, atau biasakan berbagi peran dalam keluarga. berbagi peran. Iya. Dalam Dalam keluarga. keluarga. Oke. Sip. Pak Isan dengan Bu Isti. Istiqomah, Pak. Komitmen atau istiqomah. Yang paling penting istiqomah. Iya ya. Istiqomah. Seperti benar ini. Maksudnya nomor satu tuh, Pak. Harusnya nomor satu sih Iya. ya. Saya tulis memang kami diskusi nomor satu, Pak. Mantap. Jadi komitmen bahwa kita punya tujuan, kita Ya. punya harapan, nanti diturunkan dengan rencana jangka pendek dan seterusnya Cakep. Silakan Bu Ica dengan Bu Nida. Ada lagi Pak, ada tambahan. Satu. Satu aja. Ada komitmen Kalau Pak. ada baru kita tambahkan. Siapa tahu disebutkan tim lain. mengikuti kegiatan yang dapat memotivasi diri untuk menabung. Contohnya Sering mendengar kegiatan. sukses story gitu, Pak. Biasa kan kita cenderung meniru ya. Kalau misalnya ini dengan menabung dia bisa beli ini beli itu, jadi Oh, ikut pelatihan. Salah satunya ikut, bisa Ikut Pelatihan. WA group Pelatihan. para itu ya. pelatihan. Warisan aku warisannya makan ini bulan tuh boros juga nih jadinya. ikut pelatihan. Sosialitas. Gaya hidup. Gaya Nah, hidup. itu gaya hidup. Caranya menabung ya. Gaya hidup sesuaikan dengan pendapatan ya. Oke. Pendapatan. Nah. Mbak Nabila, Mbak Putri. Membuat laporan keuangan sederhana. Laporan. Apa manfaat membuat pencatatan keuangan sederhana? Sehingga kita setiap bulannya itu kayak udah bikin pos-posnya gitu. Ah, oke. Ya. Kita tahu posnya. Bisa dievaluasi setiap bulan. Dan bisa dikontrol ya. Waduh, ini pengeluaran udah berlebih atau belum sesuai nggak dengan anggaran gitu. Cakep. Pak Devi dengan Bu Nurul. Memiliki rekening terpisah antara usaha dan pribadi. Ah, bisa kan ya, rekening terpisah. Terpisah antara usaha dan pribadi. Sip. Bu Eva, Bu Eva. Buat celengan. Celengan. Ayam. Celengan. Kecelengan. Ini celeng. Oh celeng dekat-dekat kita nih. Oke. Dan ikut Anissa. Dan ikut Anissa. Alisa. Ini celengan nggak ngisi berapa hari kemudian ngasih Percaya dan ngasih. Percaya nonton di sini. Saya ingat waktu kecil ini barang orang agak lebih. Jadi Mbak Jenny, ada negara tertentu dia celengan itu misalnya di wilayah itu ada koperasi. Jadi yang pegang kunci celengan itu koperasi. Jadi koperasi itu yang menyediakan celengan untuk masyarakat. Iya. Jadi setiap bulan itu ditampung di dalam koperasinya. Iya. Saya Operasinya di saham. bisa. Saya ingat waktu dulu di Papua, kami di daerah Wamena pernah ke sana. Itu Mas. Oh, itu memang salah satunya itu dibikinin celengan-celengan, tapi satu itu ya, satu bentuk ada 3 tempat masuk, warnanya beda-beda. Gemboknya warna merah. Gemboknya warna itu. Kayak Pak ya. Oh, di sini ada ya? Ada. Baik, keren. Itu Bu Eva setiap tahun. Keren. Baik, terakhir. Apa namanya, membuat laporan laba rugi usaha. Jadi yang ditabung itu untungnya nih, labanya, karena modalnya itu tetap untuk kegiatan usaha ya. Jadi tabungan
nanti di hari kelima. Balik lagi ke situ. Oh, pasti sederhana aja. Ini habis sesi merokok sayang apa Tuh. Ya kan? Kita langsung saja. Kaki saya tinggi lah kalau betul. Mantap, terima kasih Pak Adan. Ini ya beberapa cara supaya kita bisa disiplin menabung. Ada lagi ya cara sederhana banget. Pasakan, termasuk ada nggak teman-teman pernah punya kejadian gitu ya? Lapar mata, jalan-jalan, sebenarnya nggak ada niat nih, bisa ke pasar untuk beli itu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan nih teman-teman? Ya? Jangan bawa dompet. Pertahanan keinginan. Kalau saya punya waktu untuk Ya. ke mall, saya pengen ke mall. Ya. Pada hari yang pertama itu saya nggak saya bawa Ya. uang. Kalau ATM kan artinya kan hari Saya lihat itu ATM. ya, saya lihat tuh kan. Artinya kan nggak tahu Tapi bisa Oke. Ya, bawa. Hati-hati ketika misalnya bawa uang yang berlebihan karena misalnya uang cash banyak, nggak apa-apa saya nggak bawa uang cash, saya bawa HP kok nanti bisa. Sudah ada. Satu debit. Satu kata debit. Hati-hati ya, termasuk misalnya apa sih yang kalau di aplikasi itu aplikasi hijau, aplikasi orange, saya nyebut merek. Hati-hati ya, lapar mata. Check out misalnya hati-hati. Nah, kemudian Bapak Ibu pernah nggak punya pengalaman tertekan karena ketika kita buat keputusan seperti tadi yang disebutkan ada berbagai pihak mempengaruhi kita. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Aduh, saya bingung nih, pusing, tertekan karena ini ada. Banyak Bu. Ceritain dong satu pengalaman aja Bu. Pengalaman tertekan seperti apa? Ketika kita punya keinginan dan punya keinginan itu tabungan sudah tersedia. Jadi bikin rumah itu yang mempengaruhi siapa Bu? Jadi kita tentunya nah itu dari siapa keinginan untuk rehabnya itu? Berarti nggak dipengaruhi orang lain dong? Untuk? Oh, jadi ada. Ini ada harapan temennya. Ini siapa yang mempengaruhi ya? Siapa yang mempengaruhi? Ini teman nih. Teman ngajak ke KL. Lebih spesifik nih, jalan-jalan ke KL. Rehab rumah. Jadi jadinya ke KL tidak tercapai. Teman ini. Ada lagi yang pernah tertekan? Itu kan nggak banyak buktinya, kan dekat aja. Sopinya Langsa. Shoppingnya apa katanya yang mahal? Kalau ke sana sih murah, pakai pelakunya. Ada lagi yang punya pengalaman tertekan ya? Yang justru oh, saya kira angkat tangan ternyata. Ada nggak punya pengalaman atau bukan pengalaman pribadi pun misalnya lihat keluarga kah, tetangga kah, kawan kah gitu. Jadi dia dipengaruhi, contoh tadi kata Bu Rita, pengaruhi temannya supaya bisa jalan-jalan ke KL. Ada lagi nggak yang tekanan ke kita mempengaruhi kita nih ketika kita jadi aja ngeluarin uang. Apalagi? Oh ya, kita Pak Nina dulu baru Pak Yanis. Tapi ini pengalaman teman dulu. Ya, teman. Teman. Iya, teman. Jadi dulu waktu masa kuliah itu dia itu kayak gaya hidupnya itu luar biasa hedon gitu. Tapi pendapatannya itu nggak seberapa. Jadi dia itu dipengaruhi oleh circle-nya. Kawan-kawannya itu agak kaya gitu kan. Terus jadi dia makan itu seadanya kayak garam sama Ajinomoto aja, tapi dia bisa sih yang kayak gitu. TikToknya banyak. Yang saya tanyakan itu sebenarnya termasuk ke penyakit atau seperti apa? Bukan itu
Itu nyata sih saya lihat kan satu kos waktu itu. Jadi kita kan makan ya ikan, ayam, daging sesuka. Dia selalu makan ajinomoto sama Tahunya dia makan tahunya. Dan dia nggak terlalu, ketika dia makan itu dia nggak merasa minder sama kami. Nggak apa-apa dia enak kok dia bilang. Jadi dia di tas, di sepatu. Oh, jadi uang dia untuk bener-bener gaya hidup, barang-barang branded. Pola itu apa pola gaya hidup? Gaya hidup ya. Jadi kan ada di bahas itu bahwa kita bicara soal paling laku atau manajemen yang ada. Ini kan bukan berbeda, dia sama mata yang sama dengan sisi berbeda. Nggak bisa satukan dia. Nanti bicara soal perilaku, hibrid bicara soal memang tidak tersedia. Ini kan berbeda dia misalnya. Pak Jimmy, boleh nggak saya berbeda pendapat? Boleh Pak. Biar ada warna sedikit. Silakan. Saya menghargai keputusan temannya si. Alasannya Pak? Kalau itu adalah bagian daripada perencanaan hidup dia. Dia merencanakan yang dia makan itu. Saya coba tangkap ya, saya coba tangkap. Tunggu jangan. Saya coba tangkap ya Pak, coba klarifikasi ya. Ternyata ketika membuat perencanaan, dia bikin rencana untuk yang branded dengan mengorbankan konsumsinya dia. Itu misalnya perencanaan, meskipun tetap ada yang dikorbankan ya, apakah dari kesehatannya, apakah ini, tapi kalau dari perencanaan sebenarnya itu perencanaan cuma masalah. Karena dia dulu ngomong sama saya gitu. Bentar Pak Husin, Pak Auza dulu ya, silakan. Pengalaman fakta di lokasi Julung, salah satu orang warga saya sebutkan nama, ekonomi rendah, posisi kan nggak rendah. Itu faktor yang pengaruh adalah nafsu diri sendiri. Jadi ketika sendiri ya. Ketika sudah ada penghasilan, memang mungkin 100.000 sehari itu langsung dialokasikan untuk top up judi online. Pinjol. Jadi nggak ada tabungan. Jadi 100.000 sehari habis ya udah untuk malam judi. Iya. Jadi saya tulis apa di sini untuk judi online kah atau gaya hidup juga atau Gaya hidup. Tapi itu kepuasan, Mas. Judi online itu kepuasan. Kepuasan? Iya. Kepuasan kawin lagi. Karena memang sama-sama kita tahu judi itu nggak akan pernah kaya. Cuma memang nagih dia menagih. Kalau nggak ada uang, candu gitu. Nah, mainnya itu jual stasiun kita di kayak pengelolanya. Ini kita kalah. Satu lagi. Baru Pak. Ya, saya ada beberapa menemukan yang seperti kawannya kemudian saya juga ada kasus di rumah kan, istri membantu kawannya yang itu terus kamu putar uang katanya. Kawan. Dia minta sampai 5 juta. Saya bilang kalau mau kasih sedikit, masa banyak tapi nggak usah nggak kasih juga gitu ya. Dia pinjam 2 juta gitu. Tapi kemudian yang bersangkutan pergi umrah. Saya bilang ini gimana logikanya gitu, dia nggak punya uang gitu. Nggak, kalau kemarin ngutang aja. Ini dia pinjam sama orang untuk mungkin daily kebutuhan daily ininya, tapi tiba-tiba dia pergi umrah. Itu gimana ceritanya ya? Bingung gitu. Dengan kawan ya, dia pinjem ngomongnya darurat gitu ya, pinjam ternyata besoknya lagi ke umrah gitu kan. itu pelanggan normatif. Ya, ada lagi setelah itu. Itu fenomena apa? Fenomena dari suara sudut pandang perempuan dong dulu itu tadi aja baru Pak Jody nanti. Dari perempuan ada tekanan-tekanan karena ini asumsi ya. Tolong koreksi saya kalau salah. Kadang-kadang circle cewek itu ya banyak ya toksik. Nah dari sudut pandangnya kayak gimana? Apa yang tekanan muncul? Dari keluarga ya Pak ya? Keluarga, contohnya? Keluarga suami atau dari keluarga. Jadi kadang-kadang kan memang mereka suatu saat ada butuh gitu. Karena kita memang uang itu memang lagi digunakan. Memang uang itu adalah uang usaha. Tapi karena memang keluarga membutuhkan, akhirnya kita keluarkan juga uang itu. Ya keluarga apalagi udah enak ya udah. Aduh keluarga kalau misalnya nggak dikasih takut mengganggu hubungan kekeluargaan, mau dikasih kita juga punya kebutuhan gitu. Oleh karena itu gimana ya caranya supaya kita tidak terlalu tertekan karena kita punya perencanaan ya. Tadi gimana Pak Jody? Ada lebih ini tadi pada
kita terlalu empati sama orang. Nah, Saya juga enakan. mungkin apa kata ini bodoh dan keledai saya. Ada kawan kita bantu sekali dengan masalah tersebut kita bantu dia itu juga kita berusaha dengan hutang dengan yang lain. Nah, bantu kita ngutang pula. Karena kita memang rasa empati, dia memang unsur perspektif keuangan kita berkorban, kita ambil alih, kita pas hutang untuk bantu beliau. Dan itu kurang uangnya sama saya. Kejadian yang betul memang uang saya, uang orang rumah kejadian itu kan. Tapi kalau terlalu bodoh tidak terlalu orang lain. Karena kita mungkin sudah terlalu percaya sama orang, empati sama orang. Terus prinsip kalau kita kan gini, artinya begitu ada orang bicara kebutuhannya apa itu kebutuhan makan, mereka pasti sangat berharap kita bisa bantunya. Gak enak kan kita tolaknya. Kalau kita tidak ada, itu juga maksudnya mungkin keras. Kadang-kadang ada orang memanfaatkan itu dengan kelemahan kita itu memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan, wah ini orangnya gak enakan nih. Ada misalnya pinjam ya. Kemudian persatu sosialita, saya bilang itu ada mereka untuk dia memposisikan diri sehingga dia merupakan kondisi yang tidak semestinya normatif. Ya, baik. Makasih nggak enakan orang lain melihat wah sini orangnya nggak enakan empati. Nah udahlah kita manfaatin itu ada ternyata kejadian. Nah solusinya dong ketika kita dapat tekanan nih, tekanan dari keluarga, teman, lingkungan, gimana nih supaya kan kita juga udah punya perencanaan kan ya. Gimana nih ketika kita dapat tekanan-tekanan tersebut dari kawan, lingkungan, tetangga, apa yang harus kita lakukan? Apa ya nih? Silakan Pak. Nah, saya tambah sedikit tadi ya, tapi nggak usah dibalik lagi kan. Ini yang sering terjadi dari pengalaman jika saya terlibat di proyek di Manado dan ada di Kendari beberapa. Nah masifnya kayak semacam investasi bodong yang datang ke desa-desa untuk penggandaan uang biasanya ya. Jadi biasanya keluarga-keluarga di situ udah punya uang banyak untuk perencanaan keuangan mereka untuk saya mau beli apa gitu A B C D, tapi dengan datang kasih 200 kembali 2 juta, nah ini terpengaruh jadi mereka taruh di sini terakhir rencananya nggak kesampaian dan ini juga ini sangat masif Pak. Mungkin ya Pak Muslim juga saya nggak tahu mungkin di sini juga ada mungkin beberapa ya. Dia datang ke desa-desa jemput bola gitu ya dengan kayak dengan confidence ya. Nah ini yang sering terjadi. Jadi untuk solusinya kayaknya mungkin kita lebih kembali lagi menentukan ke level prioritas kembali lagi. Prioritas ingat sesuai apa sih level prioritas kita? Ya, terima kasih Pak Yanis. Ingat prioritas keuangan kita. Disiplin atau ya? Prioritas keuangan Disiplin waktu. Ini waktunya istirahat. Asem-asem. 15 menit lagi ya, 15 menit lagi ya Pak. Saya temanin Pak. Komitmen. Harus tegaan, gimana bilang? We can say no. Kita harus bisa berani mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak. Bagus. Ada apa? Katakan tidak. Ya, katakan tidak pada semua. Ada lagi? Pintar memilih teman. Circle ya. Memilih circle ya. Ya. Jangan sampai yang toksik gitu ya. Berarti yang toksik itu boleh kita delete ya? Boleh. Kayak misalnya teman istri saya tadi dia istri saya bukan yang ke-1, dia kesekian rupanya. Mana aja? Kesekian. Sekian. Oh cukup. Kita nggak ngerokok. Ada lagi? Ya. Oh karena untuk tadi meningkatkan pendapatan. Sumber pendanaan. Jadi ketika banyak pekerja, banyak uang, meskipun ada tekanan, butuh berapa? Oke, Aman dah, aman. Kasih 100. Oke, sip. Makasih Bapak Ibu. Ya, ada lagi. Konsisten dengan perencanaan. Istiqomah. Harus istiqomah. Baik, Bapak Ibu. Memang Bu Isti juga pahlawannya. Nah, sebelum kita istirahat, ya tinggal lihat saja. Silakan berdiri dulu di sini. Nanti setelah berdiri baru langsung kita ke ruang. Karena ada ini. Kayaknya
Saya menemani Pak Syariah. Kopi. Oh iya. Angin botak apa ya? Berangin ke bawah. Oh, bola lagi. Oh, ini lempar. Nah, bola sakti lagi. Bola sakti. Ketika teman-teman mendapatkan bola ini, tolong sebutkan untuk menjadi pembeli yang cerdas, saya harus apa? Atau saya akan apa? Melakukan apa? Untuk menjadi pembeli yang cerdas. Saya melakukan kayaknya banget untuk menjadi pembeli yang cerdas, apa yang akan dilakukan oleh Pak Ketua? Saya berani bilang tidak. Berani bilang tidak. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Silakan Bang Hiro. Apa Ya. lagi? Bang Bajir. Oh, sudah cukup sama Bang Hiro. Bang Riki. Untuk menjadi pembeli yang cerdas, ya kan? Membuat prioritas. Membuat skala prioritas. Mantap. Bang Riki, siapa? Untuk menjadi pembeli yang cerdas, saya akan siapa? Apa Devi? Apa Mbak? Saya harus lebih mengutamakan kebutuhan. Ya, apa lagi? Siapa? Oke, Bu Sulis. Membuat perencanaan keuangan. Untuk menjadi pembeli yang cerdas, saya akan Mbak Nabila. Saat kita ingin membeli, jangan langsung beli gitu. Jadi kalau memang perlu harus ada pertimbangan dulu. Pertimbangan, pikirkan matang-matang sebelum beli. Oke, silakan Mbak Nabila. Siapa lagi? Untuk menjadi pembeli yang cerdas, harus bisa. Bila saya jadi pembeli, saya harus pintar nawar saya rendah. Itu kan bingung. Jangan lupa cek toko sebelah. Saya akan kasih ditawar. Berani bilang tidak kalau Mas Arif. Silakan menjadi pembeli cerdas, saya harus. Aduh. Saya akan panggil tim saya untuk merumuskan apakah ini wajib dibeli. Oh, oke, tahu. Saya tahu timnya. Karena saya bosnya. Oke, tahu timnya istri. Anak-anak juga. Anak-anak. Nah, dan Pak siapa Pak Sarya? Bu, Ibu. Ibu, istri untuk menjadi pembeli yang cerdas, saya akan. Saya harus menyiapkan banyak uang supaya apa yang saya Beli. Saya beli. Tidak perlu cerdas, Bu. Makanya harus rajin menabung ya. Ya, saya memiliki uang yang banyak. Siap, Bu Isti. Oke. Melihat kualitas barang. Akan menjadi pembeli yang cerdas, melihat kualitas. Oh, sehingga umur barangnya makin panjang, ya keluar-keluarin lagi nanti. Oke, sip. Searching terus Terus itu. siapa? Eca? Siapa? Menjadi pembeli yang cerdas, saya harus mengedukasi diri untuk mendapatkan informasi lebih tentang edukasi diri, cari informasi. Fasilitas. Ayo mencari apa? Menjadi pembeli yang cerdas, saya harus. Sangat. Siapa? Oh, bisa. Selektif dan skala prioritas. Selektif dan skala prioritas. Oper lagi yang belum? Kasih nama. Berita. Menentukan tujuan sebelum membeli sesuatu. Tujuannya harus jelas ya. Pasaran. Kalian mau sebutkan nama. Nama. Oke, Pak Joni. Menjadi pembeli yang cerdas Saya harus. jalan, untuk beli saya tidak kacamata. Tidak kacamata. Ukur duit. Ukur duit sesuai kemampuan ya Pak. Iya, Mas. Nah, Mau lempar mana? Hah? ke siapa? Sebutkan nama. Itu kelas saya dong. Enggak, sebutkan nama ini Pak. Ke siapa bolanya? Nama juga. Dika. Menjadi pembeli yang cerdas harus. Kalau udah dapat barang yang diinginkan udah selesai pulang. Selesai pulang. Jangan lagi ke toko-toko lain. Oke. Kacamata ya. Kacamata kuda. Bahagia kali suaminya. Oke, satu menjadi pembeli yang cerdas saya harus. Oper ke siapa? Yang belum? Lemparnya jangan belajar dulu. Pak Faisal. Pak Faisal menjadi pembeli yang cerdas saya harus. Harus mengecek dulu keadaan barang, jangan sampai menyesal kemudian. Jangan sampai menyesal kemudian. Ke siapa Bang Faisal yang belum? Ini pembeli Milam nih. Jangan sampai Bang Henry. Jangan sampai Bang Anies, menjadi pembeli yang cerdas harus. Kalau ini mas siratal mustaqim, kalau jalan ke mall sama istri jalan yang lurus. Kalau sama orang mantap. Baik teman-teman, kita kasih tepuk tangan untuk semua.
itulah sesi kita dan sekarang kita ngopi dan potong. Sampai jam 11 ya Pak Ketua. Itu kalau tadi baca, kalau jalan Jam 11. sama istri. Udah pasti.